Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu Prapaskah yang ketiga, dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9. Mengarahkan diri kepada Allah. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa yang disebutkan di bagian awal dari bacaan ini tentang pembantaian oleh Pilatus dan runtuhnya menara di Siloam tidak disebutkan di tempat lain dalam sejarah. Bahkan untuk memperburuk kasus terakhir ini, orang-orang Galilea dikabarkan bisa saja tinggal di Yerusalem untuk merayakan sebuah festival. Mereka adalah contoh yang berguna tentang kematian yang tak terduga dan juga tentang perlunya bersiap siaga. Orang bisa bersikap bijaksana tentang hal-hal kecil dalam hidup dan tidak peduli dengan aspek-aspek yang lebih penting. Lukas menyampaikan pesan ini dengan nasihat yang kurang lebih adalah dalam bagian Injil ini. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kebutuhan untuk bertobat dan terutama kesabaran Allah yang memelihara adalah pelajaran yang telah ditekankan dalam seluruh Injil Lukas sejak khotbah Yohanes Pembaptis. Yang terutama ditekankan adalah sambutan penuh sukacita yang ditawarkan kepada orang berdosa yang bertobat oleh Allah. Kita bisa lihat dalam kisah anak yang hilang, domba yang hilang, dirham yang hilang, dan oleh Yesus sambutan kepada Sakeus. Setelah itu, sungguh tepat bahwa Lukas menghilangkan kisah kutukan pohon ara yang tidak berbuah. Baginya pohon ara adalah simbol harapan dan bukan bencana. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu kesengsaraan dan malapetaka menurut Yesus bukan merupakan tanda dosa dan hukuman Allah. Pendapat ini merupakan penolakan bagi pandangan orang-orang sejaman dengan Yesus yang mengira bahwa malapetaka dan kesengsaraan adalah perbuatan Allah. Hidup dan mati tidak boleh disamakan dengan dosa dan rahmat. Bagi mereka yang hidup, tidak boleh merasa pasti bahwa rahmat ada padanya. Kepastian itu dihadapkan kepadanya dengan harus memperjuangkan dua kemungkinan: bertobat, yang berarti terus-menerus mengarahkan diri kepada Allah, atau hancur. Jadi yang pasti adalah adanya dua kemungkinan tersebut dan bahwa manusia harus tetap berjuang. Yesus justru pada akhir karya publiknya mendesak agar hal ini sungguh disadari betapa pentingnya. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, perjuangan itu harus membawa kesuburan. Dan dalam hal ini gambaran mengenai pohon ara yang mandul dan kesabaran pemiliknya yang rela menunggu merupakan perumpamaan berkenaan dengan orang yang tidak membawa hasil dalam usahanya dan Tuhan yang masih tetap memberikan kesempatan dengan karunia kasih-Nya. Bila manusia ternyata menyia-nyiakan kesempatan itu, lalu pengadilan Tuhan akan menentukan nilai orang tersebut. Sebagai orang Kristiani, kita tidak perlu mengadili orang lain, tetapi penilaian terhadap diri kita akan datang juga dari pihak Allah. Maka yang penting adalah berprestasi sekarang, mengarahkan seluruh nilai kehidupan kita pada Allah lewat Yesus Kristus Tuhan kita. Kendati adanya kelemahan yang masih kita alami,
dalam usaha tersebut. Tetapi marilah di dalam masa tobat ini kita terus mengarahkan seluruh nilai kehidupan kita kepada Allah. Amin.